warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit? Yang pilek-pilek? Tidak ada. Bagus. Berarti semuanya sehat ya. Berarti siap untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Bagus. Selanjutnya ibu mau tahu nih, siapa yang hari ini, yang pagi ini datang pertama kali ke kelas? Siapa? Tunjuk tangannya. Aksa. Bagus, Aksa. Teman-teman lain gimana? Aksa ya yang pertama kali datang. Bagus, tepuk tangan untuk Aksa. Bagus sekali, Aksa sudah datang pertama kali ke kelas ini. Berarti ini merupakan salah satu contoh dari disiplin waktu. Untuk teman-teman semua, jangan sampai terlambat ya untuk datang ke sekolah. Kita bel masuk sekolah ini jam berapa ya? Jam 7.30. Jadi sebelum jam 7.30, anak-anak ibu semuanya sudah datang ke kelas ini. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Aksa yang sudah datang pertama di kelas pagi ini. Tepuk tangan. Oke, ibu mau ngecek dulu. Ini pagi-pagi kayaknya bentar lagi kurang semangat nih. Jadi supaya tetap semangat, ibu akan seperti biasa mengecek semangat pagi kalian. Selamat semangat pagi dari anak-anak ibu semuanya dengan semangat pagi, 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 pagi. Ingat kan? Seperti biasa, oke? Baiklah, siap. Oke. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu mau yang memimpin doa pada pagi hari ini adalah siswa yang datang pertama kali ke kelas. Siapa tadi namanya? Aksa. Pada Aksa, silahkan memimpin doa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah berdoa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Oh iya, sebelum kita tadi sudah berdoa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita agar kita semangat dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan kita, karena sebagai salah satu bentuk kita dalam menghargai jasa para pahlawan yang sudah membuat kita merdeka, membantu mendorong kita untuk merdeka hingga seperti sekarang, maka kita harus mendengarkan lagu apa? Ya, lagu wajib nasional. Baiklah, ibu akan menyalakan lagunya dan kita bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Itu tadi lagu Garuda Pancasila. Semoga semuanya semakin semangat untuk membela, menjaga tanah air Indonesia. Sebagai ini semuanya apa sih namanya? Sekarang ini sebagai apa? Siswa sekolah apa? Siswa sekolah dasar. Jadi sebagai siswa sekolah dasar, tugasnya untuk menuntut ilmu, yaitu belajar di sekolah supaya pintar dan bisa membawa negara Indonesia untuk apa? Untuk lebih maju ke depannya. Oke. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak datang? Semuanya perhatikan. Lihat ke teman kanan, kiri, depan, belakangnya. Coba dilihat. Ada tidak temannya yang tidak hadir? Coba. Semuanya dilihat, kanan, kiri, depan, belakangnya. Coba. Hadir semua?
Bagus, jadi kita semua ada totalnya. Satu kelas ini ada 21 orang dan itu hadir semua ya. Baik. Baik, anak-anak ibu semuanya persiapkan di atas mejanya semua pensil, buku tema 7-nya, dan buku tulisnya. Ayo persiapkan. Kita akan sebentar lagi akan memulai pelajaran kita hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Sudah semuanya mempersiapkan alat tulisnya dan juga bukunya. Bagus, hebat. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak ibu semuanya. Minggu kemarin kita ada belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang masih ingat tentang apa gitu? Tentang apa minggu kemarin kita itu belajar? Tentang apa ya? Oke, bagus. Silahkan Tasya. Tentang hewan di sekitarku. Betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, silakan Putri. Tentang hewan peliharaan. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Kita belajar tentang apa minggu kemarin? Ayo. Sudah cukup? Baik, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang subtema 2, di mana itu tentang hewan di sekitarku. Minggu kemarin kita belajar pembelajaran 1, yaitu tentang hewan peliharaan, di mana kita kemarin itu belajar tentang hewan peliharaan Benny, ya kan? Nah, sekarang di hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Ayo, siapa yang mau membantu ibu untuk menyebutkan contoh-contoh dari hewan peliharaan yang minggu kemarin kita sudah pelajari kan? Ayo, tunjuk tangannya. Wah, banyak sekali yang mau menjawab, berarti sudah tahu ya. Ibu sebut namanya, nanti yang ibu panggil sebutkan satu contoh nama hewan peliharaan itu ya. Baik. Ya, yang pertama dari Nana. Silakan Nana. Kucing, betul. Rizky. Anjing, betul. Kelinci. Hamster. Kemudian kambing dan lain-lain. Bagus sekali, tepuk tangannya. Hebat sekali. Sudah tahu nama-nama hewan peliharaan. Nah, sekarang di pembelajaran 2 di hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Masih sama di subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Jadi kita masih belajar tentang hewan. Dan kita hari ini belajar tentang tempat tinggal hewan. Jadi bukan hanya hewan peliharaan, tapi juga hewan-hewan lainnya. Seperti itu. Sekarang buka. Sebelum itu ibu mau anak-anak ibu semua untuk melihat sampul depan buku tema 7-nya. Itu tentang apa? Ada gambar apa di situ? Coba baca, bantu ibu baca, silakan Putri, bantu ibu baca sampul buku yang ya di depan itu. Dia baca benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Nah, betul, itu judul dari sampul buku tema 7 kita. Ada gambar apa aja di sana? Sebutkan sama-sama. Ada pohon, ada orang-orang yang sedang bermain, ada orang-orang yang sedang bermain dengan hewan, ada hewan angsa, kupu-kupu, dan lain-lain. Jadi mereka sedang bersama-sama dengan hewan seperti itu kan, sedang bermain bersama hewan-hewan. Jadi berarti ada yang mau bantu ibu di buku tema 7 ini, berarti membahas tentang apa sih? Silakan. Oke, sama-sama membahas tentang 1, 2, 3 tentang benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di sekitar kita. Betul sekali, anak-anak itu semua hebat. Nice.
pembelajaran 2 kita membahas tentang tempat tinggal hewan. Silakan buka buku paketnya, buku tema 7-nya di halaman 57. Halaman 57. Halaman 57. Oke. Di halaman 57. Sudah dibuka. Nah, dapat dilihat kan bacaannya itu apa? Tempat tinggal hewan. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran 2 ini diharapkan setelah kita mempelajari tentang pembelajaran 2 hari ini, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis yang terdapat pada teks dengan tepat. Kemudian dengan membaca teks yang ada nanti di buku tema 7 ini, siswa dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis. Lalu dengan berdiskusi bersama guru dan teman-teman, jadi nanti kita ada sesi diskusi. Ibu akan bagi kelompoknya, peserta didik atau siswa-siswa ibu semua ini dapat menganalisis hewan dan tempat tinggalnya berdasarkan gambar atau games kita nanti yang kita gunakan. Selanjutnya dengan penugasan, ibu nanti ada kasih tugas sedikit, tugas bisa gak banyak-banyak. Itu anak-anak ibu semuanya dapat membuat ungkapan pemberitahuan secara tertulis. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi ibu bilang tadi kita akan berdiskusikan. Nah, ibu akan membagi kelompok untuk setiap anak-anak ibu semuanya. Jadi dalam satu kelompok ini ada 3 orang, ada 3 siswa di dalam satu kelompok. Jadi kita totalnya ada 21 orang. Jadi 21 orang ada 7 kelompok. Kalau dibagi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 7. Nah, kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 3 orang, dan sampai kelompok 7 itu semua anggotanya ada 3 orang. Jadi diharapkan nanti bekerja bersama ya. Yang misalnya satu kelompok ya dilakukan ini sudah ibu bagi kelompoknya sampai 7. Baik, sudah tahu orang-orangnya yang mana kan? Kan teman sekelas sudah lama juga sekelas. Kelompok 1 angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Baik. Sekarang semuanya duduk berdiri ya, semuanya berdiri. Bawa juga buku dan alat tulisnya. Tasnya nggak apa-apa di situ aja. Pindah di tempat yang udah ibu tentukan. Jadi duduknya berkelompok ya. Sekarang ibu mau menjelaskan terlebih dahulu nih tentang ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan itu apa sih? Kan kita belajar bahasa Indonesia hari ini. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan pemberitahuan. Jadi itu berarti pemberitahuan. Seperti biasanya pernah dengar kan ada pemberitahuan di masjid atau di sekolah. Misalnya perhatian kepada seluruh siswa SD Negeri 184 Pekanbaru diharapkan berkumpul di lapangan. Itu berarti pemberitahuan tuh. Itu salah satu pemberitahuan seperti itu. Kalau misalnya nanti ke kebun binatang ada lihat misalnya papan isinya kata-kata tidak boleh memberi makan pada hewan. Seperti itu contoh dari kata pemberitahuan. Jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah untuk memberitahukan kepada seseorang atau orang lain untuk melakukan kegiatan sesuai yang
dikatakan pada ungkapan pemberitahuan tersebut. Diharapkan dengan adanya ungkapan pemberitahuan tadi, orang yang membaca pemberitahuan itu atau mendengar pemberitahuan itu akan melakukan apa yang dibilang di sana. Seperti tadi yang Ibu contohkan, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham tentang apa itu ungkapan pemberitahuan? Sudah paham. Oke, bagus. Nah, sekarang kita main games ya. Ayo tepuk tangan dulu, harus semangat. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu gamesnya seperti apa. Ini Ibu kenalkan ya, dari media pembelajaran yang Ibu bawa itu ada ini namanya roulette. Ya, ini dia roulette gambar hewan. Ini ada panah. Jadi mainnya itu diputar, nanti dapat misalnya sapi. Tuh. Jadi satu kelompok itu melakukan putaran roulette hingga mendapat 3 hewan berbeda. Jadi misalnya dimulai dari kelompok 1 kan, maju ke depan. Satu kelompok ada 3 orang. Jadi nanti ganti-gantian, misalnya si kelompok 1 dari si Reno dulu. Putar sekali. Misal dapat kelinci. Nah, gantian sama teman yang lain. Putar lagi. Dapat apa? Kalau misalnya sama kelinci juga, berarti putar lagi sampai dapat hewan yang berbeda. Nah, ini dia adalah papan katanya ya, bisa dilihat ya. Semuanya ayo maju ke depan, tidak apa-apa untuk melihat ini bentuk papan kata yang sudah dibuat dari styrofoam. Lihat, ini ada tempat menempel gambarnya, menempel gambar dan membentuk katanya. Jadi tadi roulette, setelah memutar roulette tadi, kan misalnya dapat gambar panda misalnya. Nih ya, Ibu contohkan, kalau sudah mendapat gambar tadi, sudah 3 kali dapat gambar, kemudian tempelkan gambarnya terlebih dahulu. Ini misalnya gambar tadi panda ya kan, ini sudah dibuka belakangnya, bisa ditempel di tempat sini. Oke, seperti ini misalnya. Oke, itu dia gambar pandanya. Berarti setelah ditempel, kita bentuk katanya. Ini ada huruf-hurufnya tadi. Cari tulisan bentuk ya bersama-sama kelompoknya, membentuk apa itu? Tulisan apa? Panda. Sesuai gambarnya kan? Jadi tulis, pilih-pilih hurufnya. Yo. P, kemudian ada huruf A, huruf N lagi, mana huruf N-nya dicari. Pan, D, mana huruf D-nya, dan seterusnya begitu. Pan sampai terbentuk kata panda. Itu dia. Inilah papan katanya ya. Nah, seperti itu ya, sudah lihat ya semuanya. Bentuk dari roulette gambar hewannya dan juga papan katanya. Jadi itulah makanya disebut permainan ini ropata, roulette gambar hewan dan papan kata. Jadi Ibu mau semuanya tidak hanya bisa mengenal bentuk hewan ini bagaimana ya, itulah dari gambar hewan yang sudah ada di roulette tadi. Sama kemudian juga tahu gimana sih penulisan kata atau nama hewan ini dengan tepat. Itulah gunanya papan kata seperti itu. Jadi silahkan, semuanya sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo angkat tangannya, tidak apa-apa bertanya sebelum kita mulai permainan ini. Sudah paham ya cara bermainnya? Jadi dari roulette dulu, baru ke papan kata, dan setelah itu duduk ke tempatnya masing-masing. Ganti lagi kelompok berikutnya hingga kelompok 7. Nanti setelah kelompok yang sudah selesai, Ibu kasih kertas dan menuliskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, paham? Oke, kita mulai saja permainan ropatanya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bagus. Ya, silakan mulai. Ya, bagus. Nanti selanjutnya setelah kelompok 1 duduk kembali, kelompok 2 maju ya.
dan kelompok seterusnya juga. Oke. Baik, tepuk tangan semuanya. Sudah 7 kelompok ya, sudah maju semua anak-anak ibu semuanya sudah mencobakan permainan roulette-nya dan juga papan katanya gimana. Sekarang semuanya apakah sudah selesai penulisan di kertas HVS-nya? Kelompok 1, kelompok 2, 3, jadi sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah, baik. Kelompok 1 sudah selesai menuliskan tentang kata ungkapan pemberitahuan dan juga mengelompokkan tempat tinggal hewan yang sudah dilihat di roulette tadi. Setelah ini kita akan melakukan presentasi, tempatnya saja berdiri nanti yang presentasi 3 orang sama-sama berdiri atau kelompoknya untuk menjelaskan tentang apa yang sudah ditulis di kertas tadi. Baik, oke, sudah selesai semua. Silakan dari kelompok berapa yang mau terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 mau? Silahkan kelompok 3. Terima kasih. Bagus ya. Kelompok lainnya. Baik. Nah, hari ini kan kita belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, di buku ada soalnya ini berdasarkan cerita di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya kan ada cerita tentang Udin dan teman-temannya. Itu ada gambar di kebun binatangnya. Seperti itu, di gambar itu ada terlihat ungkapan-ungkapan pemberitahuan. Itu ada papan-papan berisi kata-kata. Nah, itu disebut ungkapan pemberitahuan. Cari lagi di gambar tersebut, di cerita si Udin ini, coba dibaca dulu, diperhatikan gambarnya. Kemudian lihat, cari mana ya ungkapan pemberitahuan lagi. Cari semuanya, hitung. Jadi ada 3 soal nih di halaman yang Ibu bilang tadi. Soal pertamanya, ya silakan diperhatikan bukunya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, jika ada, silakan anak-anak ibu tuliskan dengan jawab ada. Kalau menurut anak-anak tidak ada ungkapan pemberitahuan, tulis tidak ada. Ya, seperti itu. Dan bagaimana? Paham? Bagus ya. Ibu beri waktu dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Oke, ayo silahkan dikerjakan. Nah, sudah selesai semua. Ya, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Sudah jadi kumpul semua juga kan bukunya tadi, pelatihannya sudah. Ibu mau kasih, kita semua harus kasih aplaus dulu ya untuk kita hari ini yang sudah semangat dan semua kelompok tadi hebat-hebat mempresentasikannya keren. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Lebih keras. Semangat, mantap. Nah, udah mau pelajaran kita hari ini udah mau selesai ya, jamnya udah mau habis. Jadi kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tentang apa. Ada yang mau membantu ibu untuk menjelaskan kita hari ini sudah belajar apa saja sih? Ayo angkat tangannya, siapa yang mau berbicara? Tidak apa-apa, keluarkan saja apa yang ada di pikirannya tentang kegiatan hari ini. Gimana? Ayo silakan. Ya, Azka. Silakan Azka. Bagus, tepuk tangan untuk Azka. Terima kasih sudah menyimpulkan yang kata Azka tadi. Hari ini kita belajar tentang tempat tinggal hewan. Juga kita sudah melakukan permainan ropata. Bagus, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya silakan, Nana. Bagus, tepuk tangan untuk Nana. Terima kasih Nana sudah membantu memberikan kesimpulan pada hari ini. Jadi hari ini juga kita mempelajari bahasa Indonesia tentang ungkapan pemberitahuan dan juga tempat tinggal hewan. Bagus. Terima kasih ya semuanya.
semuanya sudah memberi pendapat masing-masing dan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Untuk Ibu bisa tambahkan lagi ya, Ibu simpulkan kembali nih dari pendapat anak-anak Ibu semuanya yang hebat-hebat semua. Jadi ungkapan pemberitahuan, ya betul, kita belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Kita sudah belajar secara lisan, sudah kita sampaikan juga tadi kan dari presentasi kita. Kemudian dari tugas latihan tadi, nah sudah kita buat juga ungkapan pemberitahuan secara tertulis. Pintar semuanya. Bagaimana perasaannya anak-anak Ibu semuanya setelah mengikuti kegiatan kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang semua? Seru tidak hari ini pelajaran bahasa Indonesianya? Seru? Nanti mau bermain lagi seperti itu? Oke, nanti Ibu siapkan lagi media juga untuk pembelajaran berikutnya ya, agar pembelajaran kita menarik dan seru. Oke. Nah, Ibu boleh ya kasih tugas sedikit. Tugasnya untuk dibawa ulang, kerjakannya di rumah. PR-nya adalah membuat 3 kalimat ungkapan pemberitahuan. Jadi ditulis di buku PR-nya ya. Ingat, silahkan ada buku informasinya dicatat ya supaya tidak lupa. Membuat 3 kalimat ungkapan pemberitahuan, terserah 3 kalimat ungkapan pemberitahuan yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. 3 saja ya, tidak perlu panjang-panjang, singkat saja. Oke, paham? Paham, baik. Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Tugas bahasa Indonesia tentang ungkapan pemberitahuan. Untuk pembelajaran berikutnya di minggu depan kita akan belajar tentang subtema 2 juga masih tentang hewan di sekitarmu, tapi kita akan berkunjung ke kebun binatang. Ya maksudnya kita ya dari video atau apa nanti surprise dari Ibu ya. Minggu depan kita lanjut ke pembelajaran tentang kebun binatang atau hewan di kebun binatang. Oke, semangat ya untuk hari esok. Silakan ketua kelas kita yang memimpin berdoa sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa ini. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya yang sudah semangat mengikuti kegiatan kita belajar tentang bahasa Indonesia tentang di sekitar keluarga. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa di minggu berikutnya.